Aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta berhasil menangkap orang yang diduga otak pencurian sebuah rumah mewah kosong di daerah Kedoya Selatan. Kapolsek Kebonjeruk Kompol Robinson Manurung menjelaskan motif tersangka adalah murni pencurian setelah mengetahui rumah mewah tersebut tidak berpenghuni. Dengan komplotannya tersangka membongkar bagian-bagian di dalam rumah untuk kemudian dijual. Polsek Kebonjeruk sudah berhasil menangkap yang diduga sebagai otak pelaku rumah kosong yang terjadi di Kedoya oleh hukum Polsek Kebonjeruk. Ya, motifnya dia ingin mengambil barang-barang tersebut setelah dia mengetahui rumah tersebut kosong. Jadi pertama dia lewat, dia lihat kosong, dia masuk loncat pagar. Jadi pengakuan dia setelah kita ambil keterangan, dia sama sekali tidak ada hubungan atau tidak kenal dengan ketiga ahli waris pemilik rumah. Sebelumnya viral sebuah video di media sosial yang menggambarkan rumah di Kedoya Selatan, Jakarta Barat yang dibongkar pencuri. Seluruh isi rumah diambil pencuri termasuk perabotan, lantai keramik, kusen, serta lampu. Akibat pencurian ini, pemilik rumah mengaku mengalami kerugian sangat besar. Dikutip dari Kompas.com, Kapolsek Kebonjeruk Kompol Robinson Manurung mengatakan, kerugiannya kalau di laporan polisi itu mencapai 1 miliar rupiah. Polisi hingga kini masih mencari 2 orang yang berperan sebagai penadah. Rahmat Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pelaku utama pencurian rumah kosong di daerah Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat berhasil dibekuk polisi. Lalu seperti apa modusnya sehingga selama 2 pekan proses pembongkaran tidak ada yang curiga, termasuk komplotan lama atau baru? Kita akan bahasnya dengan Kapolsek Kebonjeruk, Komisaris Polisi Robinson Manurung. Selamat malam Pak Kapolsek dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam Bung Aiman, salam sehat untuk kita. Sehat selalu juga untuk Pak Kapolsek dan jajaran. Saya ingin bertanya soal penangkapan dari tersangka utama. Betul bahwa tersangka utama ini tertangkap, Ari kalau tidak salah namanya? Betul Pak Aiman, sudah tertangkap. Iya, bagaimana? Karena sebelumnya kan hanya pekerja, tukang yang kemudian diamankan, lalu kemudian ternyata ia adalah korban karena tidak tahu apa-apa, tapi yang menjadi otak atau pelaku utama, terduga ini ya, yang kemudian membongkar isi rumah, menguliti isi rumah, adalah hanya 1 orang. Bisa dijelaskan Pak Kapolsek? Ya, demikian Bung Aiman. Jadi setelah kita tangkap, kita ambil keterangan, semuanya baru jelas. Yang terduga Ari ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa dialah sebagai otak pelaku pencurian. Awalnya pada tanggal 20 Februari, dia melintas di TKP, dia melihat ada tulisan dari agen properti, rumah ini dijual. Kemudian dia loncat pagar, dia masuk ke dalam pekarangan, dia intip ke dalam rumah tersebut kosong, kemudian dia congkel pintu utama, dia masuk ke dalam, dia menemukan gembok maupun kunci, sehingga dia timbul niat untuk mengganti gembok yang di pagar depan. Dengan tujuan nanti apabila dia menyuruh orang masuk, orang tersebut supaya percaya bahwa dia adalah kepercayaan pemilik rumah. Demikian Bung Aiman. Oke, jadi saya sempat juga datang ke lokasi, itu atasnya kan diberikan di pagarnya itu, dia bagian atasnya ada kawat berduri, artinya memang dia cukup berani untuk masuk ke rumah kosong dan cukup lihai untuk masuki, Pak Kapolsek. Ya, demikian Bung Aiman, karena rumah itu ada 2 hari dipantau sama dia, benar-benar kosong, dia sudah yakin, makanya dia bisa leluasa di dalam. Oke, pertanyaan saya terkait ini, apakah ada kecurigaan bahwa ini bukan kali pertama ia lakukan? Untuk saat ini belum, masih tetap seperti keterangan daripada terduga tersangka, ya baru pertama sekali ini. Apakah ada kemungkinan orang-orang di luar dari tersangka, sudah ditetapkan tersangka ya Pak Kapolsek ya? Sudah kita tahan. Sudah ditahan juga. Apakah kemudian ada kemungkinan orang-orang di luar Ari ini? Sampai saat ini belum. Dari mana kemudian ia punya keberanian dan punya kemampuan untuk melewati pagar berduri yang cukup tinggi di rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat itu Pak Kapolsek? Ya, karena dia yakin setelah diintip 2 hari dipantau sama dia yakin rumah itu kosong, ya kemudian mungkin kebutuhan
hidup dia sehari-hari, Ya. itu mungkin yang membuat dia berani. Oke, saya ingin konfirmasi, yang bersangkutan masih sangat berusia muda, tahun 1996 lahirnya. Betul demikian Pak Kapolsek? Betul, Bung Aiman. Luar biasa, jadi baru berusia 24-25 tahun lah ini ya? 25 tahun, siap. Oke, sehari-hari ya bekerja sebagai apa? Sehari-hari bekerja serabutan aja. Jadi seadanya aja. Kadang-kadang ya jadi makelar barang-barang bekas, ya demikian, Bung Aiman. Oh, memang pengepul barang bekas juga. Jadi dia tahu betul bahwa harga-harga barang bekas tersebut berapa sehingga dia berani kemudian untuk melakukan pencurian ini. Apa pasal yang dikenakan dan apa kemudian yang bisa menjadi pelajaran dari semua ini, Pak Kapolsek? Jadi pasal yang kita terapkan adalah pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan. Kemudian kita menghimbau kepada pemilik rumah yang kosong, apalagi menjelang Lebaran, apabila meninggalkan rumah dalam keadaan berhari-hari, bisa melapor kepada kami Polsek Kebonjeruk ataupun kepada RT RW, sehingga dari RT RW nanti bisa diteruskan ke kami, bisa kami patroli. Demikian Bung Aiman. Jadi diberitahukan kepada lingkungan sekitar RT RW dan juga jika diperlukan kemudian berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas ya, pihak kepolisian setempat yang kemudian juga ikut menjaga lingkungan. Demikian Pak Kapolsek ya? Betul, demikian Bung Aiman. Baik, terima kasih Kapolsek Kebonjeruk, Komisaris Polisi Robinson Manurung, dan apresiasi terhadap kinerja dari Polsek Kebonjeruk yang kemudian berhasil mengungkap kasus yang saya harus katakan pertama kali terjadi di Indonesia ini, yang tercatat setidaknya dalam sejarah. Terima kasih Pak Kapolsek telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.